pada kulkas satu pintu. Yang pertama kita akan bahas adalah kulkasnya dingin sebagian ya. Jadi dingin sebagian seperti ini teman-teman ya. Ini evaporator Anda ya. Ini evaporator Anda. Pasti sebagian dari teman-teman yang sudah lama bergelut di dunia kulkas ataupun yang masih baru ya, tapi umurnya di atas setengah tahun ya, pasti menemui evap seperti ini atau U ya. Evap seperti ini atau U dinginnya hanya di sini aja ya. Bekunya hanya di sini aja nih. Ya, sisanya nggak beku atau L, bekunya L ya. Atau bukunya L dia. Sisanya nggak beku ya. Bekunya L 1, 2, tapi sisanya nggak beku. Atau ada juga yang ketemu di sini beku ya teman-teman. Di sini beku, batu esnya banyak, di sini beku, tapi sisanya nggak beku. Apa sebenarnya masalah yang ada pada kulkas ini, satu pintu ini Mas Andre? Oke? Secara umum, secara garis besar 80% ya itu masalahnya adalah kebocoran. Kebocoran. Apa yang masih kebocoran? Kebocoran adalah gasnya habis, teman-teman ya. Gasnya habis. Banyak faktor ya. Yang pertama biasanya kalau misalnya gas bocor itu tidak jarang sekali bocornya di evap seperti itu ya. Jarang sekali bocornya di evap. Bocornya adalah di kondensor Anda. Oke? Di kondensor Anda. Bocornya di kondensor ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda ketemu masalah kulkas satu pintu, dingin hanya sebagian ya, di sini saja ya, L ataupun di atas aja ya, di atas aja. Itu yang Anda fokuskan adalah masalah kebocoran. Kebocoran di mana? Kebocoran sebagian besar kalau kasus seperti ini, kebocorannya ada di kondensor Anda. Oke, kondensor Anda. Kemudian 80% ya, 80% itu kebocoran, 20% itu adalah mampet. Oke, mampet freon. Ya, mampet freon maksudnya adalah di sini. Ini kapiler ya. Sebentar. Ini kapiler sebentar. Mampet. Jadi di kapiler ini teman-teman perhatikan ya. Ini kan kapiler nih. Ini kapiler seperti ini ya. Ini kapiler ya. Ini kapiler, kemudian ini pipa hisap ya. Kebanyakan mampetnya adalah dari sini ataupun dari sini nih teman-teman. Dari filter. Oke, dari filter. Ini kan dorong nih, dorong ke sini nih. Filter kan dorong ke sini, kemudian nanti akan lari ke sini nih. Nah, kebanyakan kalau nggak dari sini teman-teman ya, kalau nggak dari sini, ini ada di sini. Di filternya ataupun di kapiler ini, bukan di sini teman-temannya, bukan di pipa hisap ya, bukan di pipa hisap. Tapi kalau nggak di sini nih, di kapiler yang ketemu sama evap, kapiler yang ketemu sama evap itu atau di filternya ya, atau di filternya itu kalau mampet. Oke, itu pun kemungkinannya adalah 20%. Jadi kalau misalnya bekunya di sini aja ya, itu antara bocor sama mampet. Tapi untuk kebocorannya itu kurang lebih adalah 80%. Dan mampet itu hanya 20%. Ya. Lalu bagaimana Mas Andre untuk memastikan ya? Bagaimana Mas Andre untuk memastikan bahwa ini bocor atau mampet? Jalan akuratnya ya, paling akuratnya adalah teman-teman potong pipa sebelum filter. Kan di sini nanti ada pipa ya, yang kondensor ya, pipa kondensor ini kan. Nah, seperti ini kan ya. Anda potong pipanya, posisi kulkasnya di on ya. Kulkasnya di on, Anda potong pipa sebelum filter ya. Pipa ini ya, sebelum filter ya, Anda potong. Kalau dia keluar freonnya banyak, oke. Kalau dia keluar freonnya banyak, berarti kulkas Anda bukan bocor, tapi mampet. Oke.
kulkasnya berarti mampet. Oke. Tapi kalau pada saat Anda potong pipa sebelum filter itu keluar pressure dikit, itu menandakan bahwa bocor. Oke, bocor. Bocor di mana? Bocornya di kondensor, ya. Karena jarang terjadi bocor di evap. Ya, jarang terjadi bocor di evap kecuali kecocos dia, ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang pertama ya, teman-teman ya. Terus yang kedua, lampu nyala. Nah, diperhatikan teman-teman ya. Kasus yang kedua, lampunya nyala tapi tidak dingin. Oke, lampunya nyala tapi tidak dingin. Oke. Kalau lampunya nyala tapi tidak dingin. Bentar. Sebentar. Kalau lampunya nyala tapi tidak dingin, itu yang harus Anda cek atau Anda fokuskan adalah alat ini teman-teman ya. Saya cek dulu alatnya mana dia. Oke. Lampunya nyala ya, tapi tidak dingin teman-teman. Apa yang harus Anda lakukan kalau lampunya nyala tapi tidak dingin? Kalau lampunya nyala tapi tidak dingin, itu yang pertama kali Anda cek ya teman-teman ya. Anda cek adalah mesinnya. Mesinnya pastikan mesin Anda hidup. Oke. Pastikan mesin ini hidup, kompresor ini hidup ya. Pastikan kompresor ini hidup. Kalau kompresornya nggak hidup, oke. Kalau kompresornya nggak hidup, Anda cek termostatnya. Apa itu termostat? Termostat ini adalah sebuah saklar on off ya teman-teman ya. Sebuah saklar on off. Pada saat kulkas di setting angka 7, maka dia akan on. Ya, dia akan on, dia akan menghidupkan kompresor. Oke, sampai batas 7-nya. 7 itu dingin banget ya. 7 itu dingin. Kalau udah dingin banget, maka si kompresor akan mati. Siapa yang nyuruh? Ini yang menyuruh ya. Ini yang menyuruh kompresor biar mati. Namanya termostat. Terus bagaimana caranya mengukur termostat Mas Andre? Anda tinggal puter ini ke angka 7, oke. Ini puter ke angka 7. Ini adalah yang buat ngatur Anda dingin panas ya, yang buat ngatur kulkas yang dari 1 sampai 7. Anda kasih multitester Anda, skalanya adalah kali 10, oke? Kali 10. Skalanya kali 10, kemudian prop merah, prop hitam. Prop hitam Anda taruh di sini, teman-teman. Ya. Prop hitam Anda taruh di sini, prop merah Anda taruh di sini. Anda ukur ya, seperti itu. Kemudian yang harus Anda lakukan adalah Anda pastikan jarumnya naik. Oke. Jarumnya naik. Kalau misalnya jarumnya naik, berarti menandakan alat ini sehat. Oke, alat ini normal, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya jarumnya kagak naik-naik, berarti termostat Anda sudah rusak. Oke, sudah rusak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana Mas Andre? Yang kedua adalah Anda cek ininya teman-teman. Oke, Anda cek ininya. Ini adalah overload. Overload nempelnya di kompresor seperti ini. Nah, seperti ini nempelnya ya. Ini delay. Nah, seperti ini ya. Overload Anda. Caranya gimana Mas Andre untuk mengecek overload ini masih sehat atau masih sakit? Teman-teman perhatikan. Di sini ada 2 titik teman-teman. Bisa dilihat ya. Di sini ada titik A, titik B. Titik A, titik B. Ini adalah pin yang terpisah sebenarnya. Ya, pin yang terpisah. Dia akan menyatu pada saat suhunya dingin. Dan akan memuai atau akan mutus pada saat suhunya panas. Atau ampernya tinggi. Maksudnya adalah dia akan bekerja berdasarkan ampere dan berdasarkan panas. Kalau ampernya udah over, dia akan mutus. Dan kalau panasnya sudah over, panasnya panas banget ya, dia akan mutus. Seperti itu cara kerja dari overload. Kebanyakan alat ini tidak bekerja optimal. Maksudnya gimana? Suhu kompresor sudah dingin, oke? Suhu kompresor sudah dingin, tapi dia nggak mau nyambung. Cara ngukurnya gimana? Seperti ini teman-teman ya. Di sini ada titik A.
Di sini ada titik B. Oke, titik A, titik B. Anda atur multitester Anda skalanya kali 10 ya. Skalanya kali 10. Oke. Skalanya kali 10, kemudian di sini probe hitam, di sini probe merah. Probe hitam Anda taruh di sini, teman-teman. Ya, probe hitam Anda taruh di sini, probe merah Anda taruh di sini. Harus naik dia, harus nyambung. Oke, harus naik. Kalau dia naik berarti overload ini masih sehat. Tapi kalau dia tidak naik-naik ya, atau di nol aja dia tidak naik, berarti overload ini sudah rusak. Oke? Itu poin di mana Anda kalau ketemu dengan kasus sebentar. Lampu nyala ya, kulkas satu pintu lampunya nyala tapi tidak dingin ya. Anda harus cek termostatnya. Oke. Anda cek termostat, kemudian Anda cek juga overload. Oke. Anda cek termostat, Anda cek overload. Masalahnya selesai. Oke. Biasanya kalau lampu nyala, kulkasnya nggak dingin itu karena masalah kompresornya tidak hidup. Ya, lampunya mah nyala, lampu kulkas pada saat kita buka kulkas lampunya nyala, tapi kompresornya tidak hidup. Itu biasanya masalah dari kelistrikan. Pastikan juga kabel-kabel yang menuju ke kompresor itu tidak ada yang putus, ya. Pastikan juga kabel-kabel yang menuju kompresor itu juga tidak ada yang putus. Kalau misalnya ada yang putus, coba Anda sambung dulu, oke? Selanjutnya yang ketiga. Teman-teman ya, kompresornya hidup, ya. Kompresornya hidup tapi tidak dingin. Kompresornya hidup tapi tidak dingin. Apa sebenarnya masalahnya Mas Andre? Kalau kompresornya hidup, ya, kompresornya hidup tapi tidak dingin, itu biasanya masalahnya ada di kebocoran, ya. Bocor nih teman-teman ya. Kompresornya hidup tapi tidak dingin, itu antara kebocoran sama mampet. Tapi kalau mampet masih ada dinginnya dikit-dikit ya. Kalau mampet masih ada dinginnya dikit. Ini hanya bocor sebenarnya. Oke, ini bocor aja nih. Kalau kompresornya hidup tapi tidak dingin sama sekali di evaporator, seperti ini teman-teman ya. Tidak ada dingin sama sekali di evaporator, satu pun tidak ada yang dingin. Ya. Itu kemungkinan besar kulkas Anda adalah bocor. Oke, kulkas Anda adalah bocor. Bisa dipahami teman-teman ya. Kalau kompresornya hidup tapi tidak dingin sama sekali, itu menandakan bahwa ada masalah di sistem freon, ya. Artinya ada kebocoran baik di evaporator maupun di kondensor, tapi rata-rata di kondensor. Kalau evaporator Anda masih mulus, ya, tidak ada bekas kecongkel. Seperti itu teman-teman ya. Untuk poin 3 sudah selesai, poin 1, 2, 3 selesai. Kemudian poin 4, ada bunyi cetak-cetek di kompresor, ya. Pada saat kita colokin, kita on si kulkasnya, ada bunyi cetak-cetek di kompresor. Ya, ada bunyi cetak-cetek di kompresor. Sebenarnya masalahnya di mana Mas Andre? Kalau misalnya ketemu kasus seperti itu. Sederhana sekali, kalau misalnya ada bunyi cetak-cetek, yang harus Anda lakukan adalah proses pengecekan terhadap relay. Ini relaynya teman-teman ya. Ini relaynya. Biasanya relay di dalam sini sudah kocak. Sudah pecah. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada kepingan di sini di dalamnya. Kepingannya biasanya sudah pecah. Itu yang menyebabkan dia pada saat hidup otomatis dia akan memutuskan arus yang ke sini. Mana tadi? Ke sini teman-teman ya. Sebenarnya bunyi cetak-cetek yang teman-teman dengar adalah bunyi cetak-cetek dari sini teman-teman. Ya, bunyi cetak-cetek dari overload. Oke, bunyi cetak-cetek dari overload. Overloadnya bisa memutuskan arus karena relaynya rusak. Relay rusak, otomatis ampere tinggi. Ampere tinggi, overload akan memutuskan arus yang menuju ke kompresor. Ya, jadi pertama kali Anda harus ganti kalau misalnya bunyi cetak-cetek, itu gantilah relaynya. Oke, kemungkinan besar masalahnya selesai. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk kasus kompresor bunyi cetak-cetek, ini berarti relay ya. Ini relay Anda bermasalah. Selanjutnya poin 5. Ini yang agak sulit untuk kita selesaikan. Namun saya akan coba bantu berikan win-win solution yang sederhana dan mudah dipahami. Apa yang terjadi pada saat Anda pegang kulkasnya dingin nggak ada masalah. Oke? Kulkasnya dingin nggak ada masalah. Tapi pada saat dipegang itu nyetrum.
Oke, nyetrum teman-teman ya. Pada saat dipegang itu nyetrum, ya. Itu nyetrum. Apa yang harus teman-teman lakukan kalau ketemu kasus ini? Poin pentingnya kalau misalnya dingin teman-teman ya. Kalau misalnya dingin, yang harus Anda lakukan adalah balik colokan. Kulkas kan nyolokinnya seperti ini teman-teman ya. Nih kulkasnya nyolokin seperti ini. Ini kulkas nih, colokin seperti ini ya. Nah ini Anda cabut. Anda cabut kemudian Anda balik posisinya. Nah seperti ini ya. Balik posisinya jadi seperti ini. Nah itu yang pertama Anda lakukan. Balik colokannya. Oke itu yang pertama. Terus yang kedua. Yang harus Anda lakukan adalah Anda tambahkan grounding. Tambah ground. Apa yang dimaksud tambah grounding Mas Andre? Jadi gini teman-teman. Di sini ada baut. Oke, di sini ada baut, ya. Di sini ada baut. Baut ini Anda kasih kabel di pangkalnya. Oke, di pangkal Anda kasih kabel, ya. Anda kasih kabel panjang. Ujungnya, ujung dari kabel tersebut Anda pakukan ke tembok. Anda pakukan ke tembok. Nah, seperti ini ya. Anda pakukan ke tembok, der. Usahakan sekencang mungkin kabelnya. Karena kita misinya adalah menambahkan grounding. Usahakan sekencang mungkin. Ya. Ujungnya ke sini. Pangkalnya Anda taruh di baut. Ya. Anda taruh di baut kompresor. Ya. Anda taruh di baut kompresor. Itu langkah kedua kalau misalnya ketemu dengan kompresor atau kulkas yang nyetrum. Ya. Langkah yang ketiga. Walaupun ini harusnya langkah yang pertama, tapi saya sebutkan terakhiran, nggak apa ya. Anda cek kabel terkelupas. Oke. Walaupun ini sederhana, tapi sangat sering terjadi. Di mana kabel terkelupas? Biasanya kalau kabel terkelupas, kalau misalnya ketemu kulkas yang nyetrum, itu biasanya ada di area kompresor. Oke, kita ketahui kalau kompresor kulkas itu banyak sekali sampah-sampah. Sampah-sampah mengundang tikus. Tikus akan menggigit kabel. Kabel yang terkelupas akan bersentuhan dengan bodi. Oke, bodi, kemudian kita megang evap, kita ikut ke setrum. Oke, seperti itu analoginya. Jadi pertama teman-teman harus lakukan adalah pengecekan global terhadap kabel-kabel di area kompresor. Fokus di area kompresor. Oke, itu kalau misalnya Anda ketemu dengan kulkas satu pintu dengan kasus nyetrum. Paham ya teman-teman ya? Yang pertama lakukan balik colokan, kemudian tambah grounding, dan ketiga ini harusnya pertama adalah cek kabel terkelupas. Pastikan nggak boleh ada kabel yang terkelupas ya teman-teman ya. Itu seperti itu. Kemudian poin keenam adalah mampet. Apa itu kulkas mampet? Kulkas mampet adalah kulkas pada saat dicolokkan. Ya, pada saat dicolokin itu Anda pegang filternya teman-teman ya. Anda pegang filternya terasa dingin banget. Oke. Jadi pada saat Anda colokin kulkasnya, filternya Anda pegang terasa dingin sekali. Dingin ya. Kenapa kok bisa dingin Mas Ande? Karena terjadi mampet di kapiler ini teman-teman. Nah di sini ya. Nah di sini mampet di sini teman-teman. Ya. Mampet di sini itu yang menyebabkan filternya jadi dingin. Kompresor dicolokin, kulkas dicolokin, filternya dingin. Oke. Bagaimana caranya Mas Andre kalau mengatasi kulkas versi mampet ya? Sederhana sekali teman-teman, tinggal ganti filternya. Oke. Teman-teman ganti filternya ya. Ganti filternya, kemudian teman-teman lakukan proses ini. Nih perhatikan ya. Ini adalah kapiler. Filternya diganti yang baru ya. Kemudian ini kapiler kan ada dua nih, satu yang buntu, satunya ke evap. Yang ke evap itu Anda pasang. Kemudian yang buntu ini Anda kasih atau Anda ganti dengan kapiler ukuran 0,80. Nih. Ini ukurannya 0,80 nih teman-teman ya. Ini ukurannya 0,80. Nah, ujungnya Anda kasih pentil. Oke. Ujungnya Anda kasih pentil, kemudian Anda masukkan paksa metil Anda ke dalam sini. Ya. Metilnya dibuka, kemudian pentilnya dibuka, isi pentilnya, kemudian Anda masukkan paksa metil ke dalam sini. Biar metil berkumpul di sini. Oke, setelah metil berkumpul di sini, Anda tutup dopnya ya, dop untuk pentilnya ya, dop pentilnya ditutup. Kemudian Anda potong pipa hisapnya, pipa hisap yang dari evap, ya, pipa hisap yang dari evap yang ke sini ya, yang sini Anda potong. Kemudian Anda colokin kulkasnya,
Anda colokin kulkasnya, nanti metil-metil tersebut akan keluar dari sini teman-teman ya. Metil-metil tersebut akan keluar dari sini. Oke, metil-metilnya akan keluar dari situ. Oke, seperti itu, caranya seperti itu kalau Anda ketemu dengan kulkas mampet. Jadi kalau saya mengerjakan kulkas mampet itu, saya adalah masukkan metil ya. Masukkan metil ke filter. Kemudian didorong paksa ya. Kemudian dorong paksa. Nah, seperti itu caranya ya teman-teman. Masukkan metil ke filter kemudian didorong paksa. Seperti itu kalau Anda ketemu dengan kasus-kasus kulkas satu pintu. Oke. Siapa lagi yang bertanya? Silakan. Sudah pada paham ya? Wih, materinya hari ini teman-teman. Seperti itulah. Saya setiap hari akan coba share ilmu saya. Saya akan bagikan ilmu saya secara gratis buat teman-teman semua yang ada di halaman ini. Oke, selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya akan menjawab semuanya semampu saya secara gratis ya buat teman-teman semua. Semoga saja dengan jawaban saya teman-teman bisa lebih mendapatkan win-win solution, mendapatkan solusi-solusi terbaik, dan tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Silakan yang bertanya satu orang, saya berikan 100 pertanyaan gratis. Oke. Bapak Marshay, Bapak Agus Suroto bertanya, Bang, tanya dong, kulkas satu pintu dingin tapi nggak bisa beku dan sering mati. Apa yang harus dicek? Nah, teman-teman, kalau Anda ketemu dengan kulkas satu pintu dingin tapi nggak bisa beku ya, dingin tapi nggak bisa beku dan sering mati-mati, apa yang harus dicek? Kalau misalnya kulkasnya sering mati-mati itu karena over ampere, ya Pak Agus Suroto. Over ampere karena panas, ya. Over ampere karena panas. Jadi solusi yang harus dilakukan adalah Anda tes dulu performa mesin, ya. Anda tes dulu performa mesin. Kalau performa mesinnya bagus, cara ngates performa mesin kayak gini Bapak Agus Suroto. Ya. Mau screenshot tadi itu Mas? Oke, Bapak screenshot ya Pak ya. Silakan yang mau di screenshot, silakan di screenshot. 1, 2, 3 screenshot. 1, 2, 3 screenshot. 1, 2, 3 screenshot. Oke. Bapak Agus. Bapak Agus Roso, perhatikan ilmu ini. Bapak potong ya Pak. Bapak potong pipanya. Paling kan ada 3 nih Pak pipanya. Ya, der. Bapak potong semuanya. Kemudian Bapak colokin kulkasnya. Bapak harus pastikan di sini anginnya kenceng. Ya, maksudnya tangan Bapak nggak kuat selama 10 detik. Kalau tangan Bapak kuat selama 10 detik, berarti kompresor Anda sudah ngempos. Tapi kalau kompresor tangan Anda nggak kuat, oke.